Ya, halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Suwardi. Saya dari PT Sinex Metro Data Indonesia, posisi sebagai pre-sales. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai portofolio server dan storage Fujitsu. Fujitsu mempunyai banyak sekali produk ya, terutama hardware. Itu produk Fujitsu meliputi mulai dari front end hingga ke back end. Kita bisa melihat di sini mulai dari yang front end ya, ada laptop, ada PC, kemudian ada zero client di sini, front end zero client. Kemudian ada point of sales atau pos yang bisa kita lihat di uh, rumah makan ya, ini mesin kasir. Kemudian juga ada Palm Secure untuk autentikasi berbasis biometri dengan membaca garis-garis di telapak tangan. Kemudian ada front end system. Front end system di sini ada server dan juga ada scanner. Fujitsu cukup kuat atau sangat kompeten ya, sudah diketahui oleh umum lah bahwa Fujitsu memiliki produk-produk yang handal baik untuk server maupun untuk scanner. Kemudian di enterprise management atau di sini masuk dalam middleware. Enterprise management ini berupa monitoring, single dashboard management. Ada 3 macam. Yang pertama adalah system worker. System worker untuk memanage desktop ya, desktop patrol, desktop keeper dan sebagainya. Kemudian juga ada resource management atau resource koordinator. Resource management ini adalah dashboard untuk memanage server-server Fujitsu. Juga bisa digunakan untuk membangun cluster, membangun macam-macam dalam skup server Fujitsu. Kemudian juga ada dashboard untuk Eternus, dashboard untuk storage ya, manajemen storage. Kita bisa memanage lebih dari satu storage menggunakan Eternus SF. Kemudian di bagian back end itu meliputi server, high end server. Kemudian juga ada storage, di storage ada tab dan sebagainya. Nanti kita akan banyak membicarakan mengenai server dan storage. Kemudian mengapa saya harus memilih Fujitsu? Nah, sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa Fujitsu memiliki banyak sekali produk, mulai dari front end hingga back end. Jadi Fujitsu menyediakan solusi yang komplit. Fujitsu menyediakan produk yang sangat beragam dan banyak sekali end to end. Kemudian Fujitsu memiliki service yang excellence. Fujitsu menyediakan 24 jam support. Kemudian Fujitsu juga menyediakan support yang posisi customernya misalkan jauh ya, luar Jawa misalkan, atau dimanapun, Fujitsu punya partner untuk mengcover service untuk customer. Ada 3 buah business centric yang ditawarkan oleh Fujitsu. Yang pertama adalah integrated system, kemudian ada computing atau server, kemudian ada storage. Integrated system adalah aplikasi-aplikasi, dalam hal ini adalah aplikasi-aplikasi infrastruktur yang bisa diintegrasikan dengan perangkat-perangkat Fujitsu dan juga bisa di-deliver oleh Fujitsu. Karena dalam hal ini aplikasi-aplikasi infrastruktur tadi itu ya, kita bekerja sama dengan vendor-vendor tersebut, dengan brand-brand tersebut untuk mendeliver sistem yang integrated. Sedangkan business centric untuk computing dalam hal ini adalah server. Fujitsu sudah sangat lama memiliki reputasi yang lama dalam membuat produk-produk server, sehingga Fujitsu sangat berpengalaman dan
server-server atau produk-produk yang dihasilkan pasti juga akan memiliki nilai yang lebih ya. Selain itu juga untuk storage, Fujitsu sudah cukup lama dan kompeten dalam membangun storage. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah business centric untuk integrated system. Dalam hal ini Fujitsu menyediakan atau mendeliver service atau menjual produk sistem terintegrasi yang dalam hal ini adalah aplikasi-aplikasi infrastruktur seperti virtualization, private cloud, HPC, big data dan sebagainya, termasuk aplikasi-aplikasi Microsoft, SAP, itu semua bisa diintegrasikan dengan Fujitsu, dengan perangkat-perangkat Fujitsu, hardware Fujitsu, semua bisa diintegrasikan, dan juga Fujitsu punya support untuk mendeliver aplikasi-aplikasi atau software-software infrastruktur ini. Memang dalam hal ini Fujitsu bekerja sama ya, seperti dengan SAP otomatis Fujitsu bekerja sama dengan SAP, Microsoft, Fujitsu bekerja sama dengan Microsoft, kemudian untuk virtualisasi Fujitsu bekerja sama dengan VMware untuk mendeliver sistem-sistem terintegrasi ini ke customer. Nah, ini adalah brand-brand yang mana Fujitsu bekerja sama dan juga Fujitsu Indonesia menjual dan juga bersinergi dengan produk-produk ini. Menginjak business centric yang selanjutnya yaitu business centric untuk server. Business centric untuk server. Fujitsu sudah lama membangun server, sudah lama membuat produk server, sehingga Fujitsu memiliki pengalaman yang cukup lama dalam membuat server. Yang pertama kita akan membahas mengenai server Primergy. Server Primergy adalah server buatan Fujitsu yang menggunakan prosesor Intel Xeon dalam komputasinya. Fujitsu Primergy awalnya dibuat atau dibangun bersama antara Fujitsu bersama dengan Siemens ya, sehingga waktu itu namanya Fujitsu Siemens. Kemudian pabriknya dibangun di Jerman dan sampai lama ya, sampai cukup lama Fujitsu bekerjasama dengan Siemens dan membangun produk-produk server Primergy generasi pertama, generasi awal-awal Primergy, sehingga Primergy ini sudah cukup lama dipakai oleh customer dan juga terbukti dengan keawetannya, kehandalannya. Ada aja customer yang misal kita datang ke satu customer lama Fujitsu, dia masih pakai produk Primergy generasi awal, itu masih ada aja yang server tersebut masih dipakai. Nah, server Primergy ini sendiri itu dibagi ke dalam 3 kelompok atau 3 family. Ada family TX atau tower server tower, kemudian ada family RX atau rack mount yang bisa dipasang ke rack, kemudian ada Primergy CX family yang dalam hal ini adalah modular server ya. Kita akan membahasnya satu persatu. Mulai dari yang pertama adalah TX family atau tower, bentuknya tower. Nah, server ini ada 2 macam atau 2 kategori atau 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah monosocket ya, satu soket, single socket prosesor. Jadi hanya satu prosesor di 3 produk ini, TX 1310, 1320 dan 1330. Angka 1 di sini atau kepala 1000 di sini mengindikasikan bahwa server ini memiliki satu soket atau single socket. Untuk TX 1310 M3 itu kita bisa mengisi dengan harddisknya 3,5 inch, kemudian memorinya ada 4 slot, memori maksimumnya bisa mencapai 64 GB. Ini untuk entry level ya, 3 ini untuk entry level infrastruktur atau entry level server. Kemudian TX 1320
itu juga memiliki spek yang hampir sama. Cuma kalau di sini bentuknya ramping sehingga harddisknya bisa diisi dengan harddisk yang 2,5 inch. Kemudian untuk TX 1330 ini bentuknya agak lebih besar dibanding dua temennya ini. Memiliki memori hingga 128 GB. Kemudian prosesornya juga memakai prosesor Intel A-series. Nah, kemudian di sisi lain ada juga server TX, Premier GTX untuk yang memiliki dua soket atau dual soket di sini ya. Di sini ada 2550, 2000 di sini. Itu mengindikasikan dia dua soket. Karena bentuknya yang besar, ini prosesornya ada dua. Masing-masing soket itu bisa mencapai 18 core. Memori yang dicapai di server ini bisa sampai ke 768 GB. Kemudian karena bentuknya yang gede, maka slot PCI yang di belakang ini bisa mencapai 6 buah slot PCI. Kemudian harddisknya juga di depan bisa ditambahkan harddisk ya, harddisk 3,5 inch. Bisa juga ditambahkan tape drive jika customer ingin melakukan backup menggunakan Type ya, langsung dipasang di depan server ini bisa. Kemudian family server Primergy yang kedua adalah RX family atau rack mount. Rack mount ini ditujukan untuk customer yang ya tentunya ada rack ya, punya rack, atau ada juga project yang sekalian beli racknya. Ada cukup banyak model di sini. Kita bisa membagi menjadi 3. Kalau yang sebelumnya itu kita bagi 2, ini kita bagi 2 berdasarkan soket prosesor. Kalau ini kita bagi menjadi 3 berdasarkan soket prosesor. Yang pertama adalah 1330. 1330 ini adalah sebuah server 1U. Kita bisa mengisi dengan harddisk 3,5 inch maupun 2,5 inch. Memori yang disediakan itu minimal 4 GB sampai maksimal 128 GB dengan satu buah prosesor. Kemudian untuk yang dua prosesor dual socket itu ada 2510, 2510, 2520, 2530 dan 2540. Ini berurutan ya, 10, 20, 30, 40 berurutan. Nah, tentunya masing-masing punya cakupannya sendiri-sendiri ya. Misalkan yang 2510 itu dilengkapi dengan memori itu bisa sampai 12 slot, maksimumnya 384 GB. Kemudian yang 2520 ini tentunya lebih besar lagi cakupan ininya ya, harddisknya. Jadi ini hampir sama antara 2510 sama 2520 ini speknya hampir sama, karena bedanya adalah secara fisik di sini pakai 2U, maka 2520 ini bisa menyediakan memori yang lebih banyak, dan juga di bagian depan ini bisa custom ya, bisa memilih yang sampai 24 disk atau 16 disk kayak gini, atau pakai yang 8 disk. Untuk memorinya hampir sama dan prosesornya juga sama dengan 2510. Di sini yang membedakan adalah jumlah harddisk yang bisa ditampung dan juga jumlah slot PCI. Kemudian 2530 dan 2540. Secara spek CPU dan memori antara 2530 dan 2540 ini hampir sama. Prosesor dan memorinya hampir sama. Prosesornya sama-sama memiliki dua soket, dan masing-masing soket itu 28, bisa mencapai 28 core ya masing-masing soketnya. Untuk memorinya cukup besar di dua ini. Maksimum memorinya yang bisa ditampung adalah 7,6 TB. Oke, karena ini lebih besar 2U, maka jumlah harddisk yang bisa dipasang itu lebih banyak, sehingga untuk disk space-nya 2540 ini lebih tinggi dari 2530. Kemudian yang ketiga adalah server RX 4770. Kalau yang pertama ini single socket, ini dua socket. Nah, kalau yang ini 4000 berarti ini 4 socket.
4770 4 soket. Tentunya untuk speknya ini jauh lebih besar dibanding teman-temannya di sini ya. Untuk prosesornya sendiri itu bisa sampai ke 4 soket, bisa dipasang 4 soket biarpun gedenya cuma 2U, tapi support untuk CPU dan memorinya di sini jauh lebih besar karena kita bisa memasang extension yang nempel di sistem board mungkin cuma dua soket, tapi kita bisa pasang extension 2 soket lagi, jadi ada 4 soket. Memori juga begitu, memori juga ada extension untuk modul-modul memori sehingga memorinya bisa jauh lebih tinggi dibanding RX 2000-an dan 1000-an. Kemudian lanjut ke tipe atau family server yang selanjutnya dari Primergy, yaitu CX Family. CX Family adalah sebuah server yang modular yang dibikin secara praktis dan ekonomis karena di sini kita bisa melihat server ini memiliki Racmon yang 2U, kemudian ada 24 hard disk di depan, kemudian di belakang kita bisa melihat ada 4 buah server kita bisa pasang di chassis 2,5 in dengan 2U saja CX ini bisa menampung sampai 4 server. Server tersebut di antaranya adalah 3 tipe ini. Ada CX 2550, 2560 dan 2570. 2550 dan 2560 ini gedenya 1U. Ini 1U. Kalau dipasang di chassis CX400 ini, maka dengan menggunakan 1U itu bisa muat 4 buah server seperti ini. Ini masing-masing ini adalah server ya. Masing-masing server ini masing-masing punya LAN-nya, punya Ethernet-nya, masing-masing punya Ethernet. Kita juga bisa pasang FC juga di bagian belakang ini. Nah, untuk speknya sendiri CX 2550 mulai dari yang 2550 itu dia prosesornya single socket. Prosesornya single socket tapi memorinya gede, yaitu bisa sampai 3,5 TB. Jadi yang kecil ini aja single socket dan memorinya 3,5 TB. Sedangkan 2560 ini memorinya sama dengan 2550. Dia maksimumnya di 3,5 TB. Maksimum memori 3,5 TB. Tapi dia punya 2 prosesor atau dual socket ya. Ini ada dua heatsink di sini. Ada 2 prosesor. Masing-masing socket prosesor itu maksimumnya di 28 core. Nah, kalau yang ini gedenya lebih gede ya. Ini 2U ya. Tingginya ini 2U dibanding yang ini 1U, ini 2U sendiri. Nah, kalau yang ini diperuntukkan untuk HPC maupun VDI karena kita bisa pasang GPU di sini, dan juga satu unit ini menampung 2 soket prosesor. 2 soket prosesor, memorinya maksimum yang bisa ditampung di sini adalah 2 TB. Nah, ini adalah 3 buah pilihan server kalau kita menggunakan CX ya, modular server. Use case-nya macam-macam. Customer bisa pakai server ini untuk HPC, bisa juga untuk VDI, bisa juga untuk HCI, Hyper Converged Computing. Selanjutnya adalah server PrimeQuest untuk business continuity atau critical missions. Nah, ini adalah fitur-fitur atau highlight dari server ini ya, PrimeQuest ya. High performance, in memory, no time for downtime, dan reliability. Kita akan membahasnya satu persatu di sini. Server PrimeQuest. Secara konsep server ini berbeda dengan Primergy yang sebelumnya kita bahas ya. Yang Primergy itu ada tiga macam, ada RX, ada TX, ada CX.
Nah, kalau di Prime Quest nanti juga ada model-modelnya sendiri. Nah, tapi secara konsep ini cukup berbeda dengan Primergy, biarpun ini sama-sama server x86. Nah, server Prime Quest ini ditujukan untuk mission critical. Server Prime Quest ini adalah enterprise server dari Fujitsu untuk prosesor Intel. Secara konsep, Prime Quest itu menggabungkan dua buah konsep ya. Yang pertama adalah konsep Unix atau mainframe, yang kedua adalah konsep x86 server. Yang pertama mengenai konsep Unix yang diaplikasikan di server Prime Quest ini. Fitur-fitur Unix yang kita tahu seperti RAS ya, high RAS, reliability, availability, dan serviceability, yang tentu di sini juga ada kaitannya dengan ini ya, high reliability, itu diimplementasikan atau dipakai di Prime Quest ini. Pertama, dia reliable atau reliability. Reliability adalah sebuah konsistensi ya, konsistensi dari performance, misalkan performance yang bagus itu konsisten gitu, tidak naik turun gitu. Jadi dari server ini bisa mendeliver sebuah service yang bagus, yang konsisten dalam waktu yang lama gitu, yaitu reliability. Kemudian reliability ini pasti disandingkan dengan high performance. Jadi high reliable, high performance. Performanya tinggi tapi juga konsisten gitu. Kemudian juga ada flexibility. Di sini ini ada fleksibilitas dalam hal manajemen hardware. Kita bisa setup hardware ini, bisa config hardware ini sesuai kebutuhan kita. Karena di sini optionnya juga cukup banyak, jadi kita bisa memanage hardware Prime Quest, mengkonfigur itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian masih di fiturnya Unix, saya ingin highlight fitur RAS di sini karena banyak sekali server Unix yang menawarkan RAS ya, reliability, availability, dan serviceability. Availability adalah sebuah layanan ya. Sebuah layanan itu akan selalu ada ketika dibutuhkan. Customer bisa akses sewaktu-waktu, kapanpun customer itu membutuhkan data, kapanpun customer itu membutuhkan layanan dari server tersebut, sehingga layanan itu selalu ada, selalu available. Apapun yang terjadi ketika dibutuhkan, layanan itu tetap ada. Itu high availability atau availability. Ada yang mengaitkan availability itu kaitannya sama HA, high availability. Tapi kalau di sini kita bicara soal produk Prime Quest, high availability atau available ini, server tetap menyala, server tetap bisa diakses, OS tetap bisa diakses, aplikasi tetap bisa diakses dalam keadaan ada spare part yang rusak. Jadi dia tetap available. Nanti kita akan jelaskan mengenai contoh RAS ini di Prime Quest. Kemudian kita tahu bahwa Unix maupun mainframe itu memiliki fitur-fitur yang tinggi, terutama ditujukan untuk enterprise server ya, seperti high availability, reliability, performance, flexibility, dan sebagainya. Ini adalah fitur-fitur enterprise server atau mainframe untuk mission critical. Namun biasanya kita tahu bahwa server Unix ini sangat mahal harganya. Nah, oleh karena itu Prime Quest itu mengcombine-nya dengan fitur yang ada di x86. Fitur x86 itu memiliki karakteristik sendiri ya, dan sangat berbeda dari Unix server. Pertama adalah yang sangat membedakan dengan Unix server. x86 server itu umumnya memiliki dukungan software yang sangat banyak ya. x86 server itu bisa diinstal software ini, bisa diinstal software itu, bisa diinstal OS ini, bisa diinstal OS itu,
Yang ini cukup berbeda dengan Unix server. Unix server biasanya dia satu aja, atau biasanya didesain khusus ya. Unix server ini biasanya didesain khusus untuk aplikasi A, atau untuk aplikasi B, untuk database server, atau untuk aplikasi Java dan sebagainya. Tapi kalau yang x86 server ini lebih cenderung ke general purpose atau multipurpose, atau serbaguna, server serbaguna, bisa dipakai buat macam-macam gitu. Itu server x86 dari sisi dukungan software. Kemudian fitur x86 yang selanjutnya yang diambil oleh PrimeQuest yaitu adalah lower cost. Lower cost. Kita tahu kalau hardware Unix itu bagus, handal, tapi juga mahal. Tapi PrimeQuest ini mengkombinnya dengan hardware untuk x86, jadi lebih murah. Kalau komponen-komponen hardware-nya semua ngambil dari Unix, itu harganya mahal. Maka dari itu, untuk mengurangi cost ya, untuk menekan cost biar customer belinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu mahal, nggak semahal Unix, maka di sini PrimeQuest itu dikombin dengan x86 server yang menawarkan lower cost hardware cost. Nah, kemudian secara market position dari PrimeQuest secara model itu dibagi menjadi dua, itu ada E model dan juga ada B model. E model ini adalah enterprise model ya, seri enterprise-nya dari PrimeQuest. Itu ada dua pilihan, ada 4 soket CPU, ada 8 soket CPU. Menawarkan high reliability, high availability, dan juga fitur-fitur Unix yang tadi sudah kita bahas ya, seperti Rust tadi ya. Kemudian PrimeQuest ini bisa diimplementasikan untuk Oracle Database, bisa dikonsolidasikan dalam bentuk virtualisasi, VMware dalam hal ini. Kemudian juga bisa digunakan untuk large scale ERP seperti SAP, Oracle, IBS, dan lain sebagainya. Kemudian PrimeQuest model yang selanjutnya adalah B model. B model ini adalah business model ya. Tentunya secara spek B model ini di bawahnya E model atau enterprise, ini B model ini di bawahnya, biarpun dia hadir dengan 8 soket juga. Nanti kita akan melihat perbedaan secara hardware, secara spek dari antara E model dengan B model. Kebanyakan peruntukan dari B model ini untuk SAP HANA, namun juga bisa diimplementasikan untuk yang lain juga. Selain itu, market position untuk Primergy itu mulai dari single socket, 2 soket hingga 4 soket, itu posisinya di bawah ya di sini. Ini adalah multi-purpose atau general purpose server Primergy, bisa diaplikasikan untuk Linux, bisa diaplikasikan untuk Windows, bisa diaplikasikan untuk virtualisasi. Untuk PrimeQuest ya bagus untuk Unix, bisa juga buat Linux, bisa juga buat Windows dan virtualisasi juga. Kemudian ini adalah roadmap ya. Ini adalah roadmap PrimeQuest. PrimeQuest diawali dijual pada 2005. Yang pertama adalah seri 400 ya, PQ 400 series menggunakan Intel Itanium sebagai prosesor. Sebenarnya secara sejarahnya sebelum PrimeQuest ini dibuat ya, sebelum 2005 Fujitsu mengeluarkan PrimeQuest, terlebih dahulu Fujitsu membuat atau menjual sebuah server namanya PrimePower. PrimePower adalah sebuah server Unix ya. PrimePower adalah sebuah server Unix ya dengan SPARC prosesor. Server itu sangat handal. Di Indonesia kebanyakan dipakai untuk telekomunikasi, server-server telekomunikasi, perusahaan telco. Kemudian PrimePower itu berhenti untuk dijual. Kemudian Fujitsu membuat 2 buah server ya. Yang pertama adalah PrimeQuest ini yang berbasis x86, Intel x86. Kemudian satu lagi server yang masih melanjutkan SPARC-nya yaitu Fujitsu SPARC M series. Nah, untuk
Fujitsu PrimeQuest sendiri ini karena dia dibuat atau diturunkan dari pendahulunya yaitu Prime Power, sehingga dia uh, mewarisi fitur-fitur Unix yang ada di Prime Power ya. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, banyak fitur Unix yang dibawa atau yang dimasukkan, disisipkan di PrimeQuest ini. PrimeQuest diawali dengan PrimeQuest seri 400, kemudian dilanjut ke seri 500 dan 500A, ketiganya menggunakan prosesor Intel Itanium, sehingga prosesor ini sudah cukup lama dipakai ya, maka dukungan OS yang ada di Itanium juga OS yang sudah lama seperti Red Hat versi 5, kemudian untuk Windows Server itu 2003. Kemudian yang selanjutnya di tahun 2010 itu Fujitsu mengeluarkan server PrimeQuest seri 1800 ya. Ini 1800, kemudian di 2011-2012 itu mengeluarkan 1800E. Nah, dan di 1800 ini dimulailah menggunakan Intel Xeon sebagai prosesor. Kemudian dilanjut ke pengeluaran selanjutnya atau seri selanjutnya, yaitu seri 2000. Ada 2000, 2000E2 dan 2000E3 menggunakan Intel prosesor juga, namun Intel prosesor yang lebih tinggi. Kemudian yang baru adalah PrimeQuest seri 3000 series. Ini dikeluarkan tahun 2018. Nah, untuk yang seri 3000 di sini akan kita bahas ya. Ada dua macam yang seperti yang tadi kita bahas di sini, ada E model dan B model. Maka di sini PrimeQuest ada dua, ya ini mission critical, ya ini adalah E model. E model sendiri ada dua, yaitu seri 3800 dan seri 3400. Kemudian model yang selanjutnya adalah business model atau B model. B model hanya ada satu macam, yaitu 3800 aja. Biarpun di sini ada dua tipe, B2 dan 3800B aja. Nah, mengenai perbedaannya, mulai dari yang pertama 3800E dan E2. Ini beda seri aja. E kemudian diperbaiki, direvisi ke E2. Keluar pertama 3800E, kemudian keluar selanjutnya 3800E2. Nah, di seri 3800 ini, 3800 yang E, Enterprise, ini ada 4 sistem board. Kemudian juga ada extension disk-nya. Ada I/O box disk ya di sini. Di belakang itu connect ke chassis ini, ke chassis PrimeQuest dalam menggunakan kabel I/O. Kemudian juga ada internal disk juga di sini. Nah, gedenya ini ada terpisah menjadi dua unit. Ini unit yang pertama ini 5U, terus disk extension yang di atas ini 2U. Jadi total 2 unit ini jadi 7U. Untuk memorinya yang bisa dicapai maksimum di 36 TB. Nah, untuk prosesornya, masing-masing sistem board ini, karena di sini ada 4 sistem board ya, masing-masing sistem board ini ada 2 soket, jadi maksimum ada 8 soket prosesor. Kemudian seri E yang selanjutnya atau yang mission critical E model selanjutnya adalah 3400. Di 3400 ini otomatis speknya di bawah dari 3800. Kalau di 3800 ada 4 buah sistem board, maka di 3400 ini ada 2 buah sistem board. Kemudian di sini filler 2 buah filler system board. Tentunya customer bisa melakukan upgrade ya, customer bisa expand sistem board di 2 slot yang kosong ini, bisa ditambahkan sistem board baru. Kemudian model yang selanjutnya adalah business model atau seri B business model. Ada 2 macam, yaitu 3800B dan 3800B2. Awalnya yang keluar adalah 3800B, kemudian dilanjut keluar 3800B2 sebagai perbaikan, sebagai enhancements. Di 3800B ini,
3800 seri business critical atau seri B itu datang dengan 4 buah sistem board. Masing-masing sistem board sama memiliki 2 soket prosesor. Sehingga karena sistem boardnya ukurannya sama, bentuknya sama dengan yang seri yang ini, maka jumlah memorinya juga sama, 36 TB maksimum. Nah, bedanya di sini tidak mendapatkan disk I/O ya. Disk I/O di sini nggak dapat. Tapi di sini dapat sistem boardnya full sampai 4 sistem board. Cuma yang membedakan antara seri B dengan seri E adalah kalau seri B itu hanya bisa digunakan untuk satu buah OS. Satu buah OS mencakup 4 buah sistem board. Tapi kalau di 3800 dan 3400 kita bisa mengkonfigur sistem board. Mau pakai berapa sistem board bisa kita konfigur. Soalnya di sini dashboardnya berbeda. Dashboard hardware management untuk seri mission critical 3800 dan 3400 itu berbeda dashboardnya dengan seri B. Nah, kemudian tadi terkait sama manajemen sistem board ya, konfigurasi sistem board. Ini kita bisa melihat lebih jauh lagi. Di sini saya contohkan dengan PrimeQuest seri 2000. Ini kita menggunakan PrimeQuest yang seri 2000, mungkin bentuknya agak beda dengan yang ini 3000. Lebih dikompakin, lebih dikecilin, tapi ini sebagai contoh aja. Ini menggunakan PrimeQuest yang seri 2000, bentuknya agak beda. Servernya itu vertikal seperti blade. Ini adalah sistem board. Sistem board ada 4 buah sistem board. Seri E atau E series baik di 3800 maupun yang di 3400. Tapi kalau yang di sini adalah seri 2000 karena di sini yang dipakai seri 2000, tapi konsepnya sama. Itu kita bisa membagi sistem board ini ke dalam partisi atau physical partition. Ini istilah saja, partition, yaitu adalah sebuah sistem yang isolated ya. Isolated, kita bisa mengisolasi sistem yang ada di sistem board ini, itu berbeda, terisolasi dengan sistem board yang lain di sistem board atau partisi 2, partisi 3 dan seterusnya. Masing-masing ini terpisah. Sehingga ketika ada sebuah spare part yang rusak di satu sistem board ini, misalkan ada memorinya rusak atau prosesornya rusak, dia tidak akan ngimpact ke partisi yang lain karena sudah terpisah sekat ya, sudah terpisah, sudah isolated. Tapi juga di PrimeQuest seri E ini menawarkan sebuah manajemen ya, hardware manajemen atau fleksibilitas manajemen seperti yang tadi kita bahas di sini ya, flexible configuration. Maksud saya adalah fleksibilitas konfigurasi. Kita bisa mengkonfig satu chassis yang berisi 4 sistem board ini ke dalam satu buah partition. Kemudian diinstal satu buah OS di dalamnya. Tapi bisa juga kita bisa mengkonfigurasi seperti ini. Masing-masing sistem board ini adalah satu partisi, sehingga ke dalam 4 buah sistem board ini ada 4 buah partisi. Partisi 1 untuk sistem board 1, partisi 2 untuk sistem board 2, partisi 3 untuk sistem board 3, dan juga yang keempat untuk sistem board keempat. Masing-masing partisi kita bisa install OS yang berbeda. Misalkan partisi 1 diinstal Windows Server, partisi 2 diinstal Linux, partisi 3 diinstal VMware, misalkan partisi 4 diinstal yang lain, atau bahkan bisa dicadangkan atau reserve atau standby aja, nggak dinyalain kayak gitu. Itu adalah fleksibilitas konfigurasi ya, fleksibilitas konfigurasi dari PrimeQuest. Dalam hal ini adalah physical partition. Kita bisa mengisolasi, kita juga bisa kombinasi dan sebagainya. Kemudian di sini saya punya use case, punya skenario dalam hal fleksibilitas configuration dari system board.
PrimeQuest seri E menyediakan sebuah dashboard hardware management yang mana kita bisa mengkonfigur physical partition. Kita bisa mengkonfigur partition. Apakah partition itu akan memiliki satu buah system board atau lebih dari satu system board? Di sini saya gambarkan, saya contohkan satu buah partisi, yaitu partisi 1 itu memiliki 3 buah system board. Kita konfigur partisi 1 itu memiliki 3 buah system board, sehingga partisi 1 itu memiliki CPU 6 buah soket CPU. 6 buah soket CPU, dan memorinya juga, semua memori yang ada di system board ini akan combine semua, akan digabung semua. Dan juga di partisi 1 ini kita bisa install satu buah OS ya, satu buah OS. Sehingga di sini saya punya partisi 1 isinya sebuah OS, kemudian resource-nya, CPU dan memorinya adalah gabungan dari semua ini. Kemudian di partisi 2 atau sisa sistem board-nya bisa saya contohkan di sini, misalkan dia di-set sebagai reserve ya. Di-set sebagai cadangan, sistem board cadangan. Dia posisinya mati, nggak dinyalain, tapi ketika di sini ada sistem board yang mati, yang rusak, misalkan sistem board 1 tiba-tiba ada kerusakan fatal sehingga sistem board ini mati, sehingga partisi 1 atau OS itu kehilangan CPU, kehilangan memori, kehilangan CPU dan memori yang ada di partisi 1 karena sistem boardnya mati. Maka secara otomatis ketika sistem board yang terakhir ini di-set sebagai reserve, maka dia sistem board ini akan menggantikan sistem board yang rusak ini. Sehingga yang ininya awalnya adalah partition 2 reserve, dia akan diambil resource-nya, dipakai oleh partition 1 ya, digunakan untuk mengganti dari partisi yang pertama, digunakan untuk mengganti dari sistem board yang pertama. Kemudian itu adalah use case untuk reserve system board, reserve board. Kita bisa menggunakan sistem board yang terakhir ini sebagai development. Kalau ini sebagai production, kita juga bisa memisahkan ini sebagai development. Ini untuk machine production, mission critical. Kemudian kita bisa juga mengkonfigur sistem board yang terakhir ini sebagai sebuah sistem board untuk development. Kita install aplikasi untuk testing, untuk development dan sebagainya, sehingga terpisah dengan partisi yang pertama untuk production. Itu adalah use case yang pertama. Use case yang kedua atau skenario yang kedua, terutama yang tadi kaitannya dengan RAS ya. Kaitannya dengan RAS, reliability, availability, dan service ability. Terutama yang service ability, saya ingin mencontohkan service ability-nya. Sebenarnya ini adalah fiturnya Unix. Di dalam Unix server itu dibuat modular, karena Unix server itu kebanyakan servernya gede-gede, server lawas gede-gede, dibuat secara modular. Ketika ada satu part yang rusak, misalnya memori rusak atau CPU rusak, maka kerusakan itu tidak boleh mengganggu sistem yang sedang berjalan. Bagaimana caranya agar spare part yang rusak itu tidak mengganggu OS yang sedang berjalan dan aplikasi di dalamnya. Jadi aplikasi tetap jalan, tetap bisa diakses oleh user, padahal ada memori atau ada CPU yang rusak. Begitu juga ketika server itu mau dilakukan penggantian spare part, misalkan memorinya rusak, ya itu kan perlu diganti ya. Untuk mengganti memori yang rusak itu jangan sampai mengganggu sistem yang sedang berjalan, jangan sampai mengganggu OS sehingga OS-nya jadi nggak bisa diakses, itu jangan sampai, sehingga sistem modular yang diterapkan di Unix server itu ketika mengganti memori maupun CPU atau perangkat lain yang rusak itu tidak mengganggu aplikasi atau sistem operasi yang sedang jalan. Jadi aplikasinya tetap jalan, tetap bisa diakses biarpun sedang dilakukan penggantian spare part. Nah, ini tidak bisa di x86 server seperti di Primergy tadi. Kalau di Primergy kita mau melakukan penggantian spare part, maka otomatis server itu perlu dimatikan, perlu dicabut, kemudian dibuka covernya, ganti spare partnya, kemudian setelah diganti, tancap kabel power lagi, kemudian dinyalakan kembali. Tapi kalau di PrimeQuest konsepnya berbeda, ada fitur service ability. Jadi gimana caranya
PrimeQuest ini tetap jalan, OS-nya tetap jalan, aplikasi tetap bisa diakses, tapi bisa dilakukan penggantian spare part. Maka dari itu di PrimeQuest itu ada, itu misalkan kita contohkan di sini menggunakan 4 buah system board, 1 buah partisi menggunakan 4 buah system board untuk menjalankan Oracle database. Kemudian suatu ketika ada memori rusak atau CPU rusak di system board yang pertama di sini, maka sistem board tetap nyala ya. Ketika ada spare part rusak seperti memori dan CPU, sistem boardnya tetap nyala, OS tetap jalan dan tidak terganggu. Kemudian ketika kita ingin melakukan penggantian spare part, karena spare part memori dan CPU ini berada di dalam sistem board, otomatis ketika kita melakukan penggantian spare part, kita harus mengeluarkan sistem board ini, kita harus mencabut sistem board ini. Dalam keadaan menyala, OS menyala, aplikasi juga menyala, diakses oleh customer, maka di PrimeQuest itu bisa dilakukan penggantian spare part dalam keadaan menyala, dalam keadaan OS itu menyala, aplikasi juga sedang production. Ini bisa dicabut sistem board yang rusak, kemudian diganti spare part-nya, kemudian ditancapkan kembali. Ada fitur di dashboard hardware management itu yang ditujukan untuk melakukan service tersebut ya, untuk memisahkan sistem board ini ketika mau dicabut padahal OS masih jalan, kemudian ketika sudah selesai diganti spare part-nya, dimasukin lagi, maka bisa diintegrasikan kembali di dalam partition ini. Ini adalah skenario yang kedua untuk mengganti secara online, secara live ya, mengganti spare part. Kemudian yang selanjutnya business centric Fujitsu, yang selanjutnya adalah Eternus ya. Eternus adalah produk storage Fujitsu, meliputi storage dan juga backup. 2 buah solusi storage dan solusi backup. Storage di sini dipecah menjadi 2, yaitu storage untuk flash atau all flash, disknya SSD semua, yaitu seri AF. Kemudian ada hybrid storage yang di sini bisa nampung hard disk SAS, SATA maupun SSD, bisa ditampung oleh DX. Ini untuk hybrid. Kemudian untuk backup itu dibagi menjadi 2, backup ke disk dan backup ke tape. Backup ke disk itu address-nya CS, kemudian backup untuk tape itu LT. Baik, yang pertama kita membahas Eternus untuk storage. Kita bagi menjadi 2, Eternus AF untuk all flash dan juga Eternus DX untuk yang hybrid. Eternus AF ada 3 macam. Yang pertama untuk entry levelnya dibagi menjadi 2, yaitu AF 150 dan 250. Untuk mid range-nya ada 1, yaitu 650. Tentunya dari masing-masing ini berbeda di jumlah maksimum disk yang bisa dicapai atau maksimum terabyte atau petabyte yang dijangkau. Makin besar misalkan makin ke mid range, maka semakin besar disknya. Dan juga di 150 ini masih 1 unit ya antara disk dan juga controller dalam 1 unit, sehingga ini praktis, compact. Kemudian di 250 ini juga sama, cuma nanti beda di ekspansinya akan lebih banyak jika dibandingkan dengan yang 150. Kemudian di mid range ada 650, ini sudah dipisah antara controllernya dengan disk enclosure-nya. Jadi di bagian atas ini ada disk enclosure, kemudian di bagian bawah ini ada controllernya. Jadi controllernya lebih besar, punya CPU memori yang besar dan I/O yang gede untuk mendeliver service storage ini. Kemudian di Eternus DX atau hybrid ada 4 macam ya, 4 tipe. Yang pertama tipe yang ekonomis, ini ada DX60, ini ekspansinya sampai 4 buah disk enclosure. Kemudian ada DX100 dan juga DX200 di entry system.
Ini juga hampir sama antara DX100 dan juga DX200. Bedanya adalah di cakupan disknya, cakupan maksimum disk atau maksimum drive yang bisa ditampung antara DX100 maupun DX200. Tentunya di DX200 itu 2 kali lipat lebih besar dari di DX100. Kemudian di mid range itu ada 3 macam, yaitu DX500, DX600, dan DX900. Untuk yang mid range ini, yang membedakan antara mid range dengan di entry dan ekonomis adalah pemisahan antara controller dengan disk enclosure. Jadi ini sudah terpisah antara controller kemudian disk enclosure-nya di enclosure yang berbeda. Kemudian dari DX500, 600, dan 900 tentunya berbeda di spek yang ada di dalam controllernya. Dalam hal ini adalah spek CPU dan memori, kemudian juga spek I/O-nya, dan juga berbeda di cakupan disknya. Ya, makin besar tipenya, maka semakin besar terabyte atau petabyte dari disk yang dijangkau secara maksimum. Kemudian di enterprise ada DX8000. DX8000 ini scale out, model scale out, sehingga kita bisa expand disk itu bisa berrak-rak ya, bisa lebih dari satu rak ya, bisa sampai banyak. Kita bisa expand, dan juga di sini speknya tentunya lebih besar. Dari sisi controllernya lebih gede, kemudian I/O-nya juga jauh lebih gede. Kemudian data protection di Eternus ada Eternus CS ya. Eternus CS adalah backup disk ya, backup to disk, solusi backup to disk. Untuk Fujitsu ada 3 macam, yaitu CS 800, 8050, dan juga 8000. CS 800 mudah digunakan, kemudian simple ya, bisa untuk dedup, bisa untuk replikasi di CDR. Tentunya dari produk-produk CS ini bisa diintegrasikan dengan software backup, manajemen backup, ada Comfort, ada Veritas, juga bisa diintegrasikan juga dengan Vim ya, untuk membangun solusi-solusi data protection. Bisa dedup compress, replikasi di CDR. Kemudian solusi Fujitsu yang selanjutnya dari Eternus adalah Eternus LT atau Library Tape Library. Ini adalah media backup data menggunakan tape ya. Support LTO hingga LTO terbaru, yaitu LTO 8. Kemudian koneksi ke server itu bisa memakai SAS, bisa juga memakai FC yang connect lewat SANS. Kemudian juga ada desktop manajemennya, ada dashboardnya, maksud saya ada dashboardnya yang bisa diakses secara web, karena ini bisa diintegrasikan atau dikoneksikan ke network. Ada 3 macam Eternus LT. Yang pertama LT20, LT140, dan 260. Tergantung dari kebutuhan customer, kita bisa menggunakan LT20 untuk yang kebutuhan kapasitas kecil ya. Di sini di dalam LT20 ini disediakan 1 buah drive dengan 8 slot. Ini masing-masing ada 4 slot, kiri 4 slot, kanan 4 slot magazines. Throughputnya bisa sampai 2,7 terabyte per jam. Kemudian tape yang kedua adalah LT140. Drive-nya cukup banyak, bisa di-extend, bisa di-expand sampai 21 drive. Kemudian slotnya juga bisa di-expand sampai banyak, hingga 280 slot. Kapasitas totalnya, kapasitas maksimumnya bisa sampai menampung 8,4 petabyte. Kemudian Eternus LT yang selanjutnya yaitu LT260. LT260 ini full rack ya, 1 buah LT full rack.
Itu drive-nya sangat banyak karena dia full rack. Itu di sini juga ada hardware manajemennya ya, kontrol panelnya, operator panelnya. Masing-masing juga ada operator panelnya. Untuk yang LT260 itu drive-nya sampai 42 drive. Kemudian slotnya itu banyak, bisa sampai 560 slot, sehingga kapasitas maksimum yang bisa dicapai adalah 16,8 petabyte. Kemudian ini adalah performance IOPS dari storage Fujitsu, storage Eternus, ada AF dan juga DX ya, berdasarkan benchmark yang dilakukan oleh SPC Results, spcresult.org. AF 150 untuk entry level itu bisa mencapai 280.000 IOPS. Kemudian AF 650 bisa sampai 800.000 IOPS. Kemudian DX ya, hybrid Eternus DX 900 itu sampai 1,6 juta IOPS. DX 8900 itu bisa sampai 10 juta IOPS. Oke, ini hasilnya bisa dicek di spcresult.org. Nah, ini adalah customer Fujitsu yang sudah menggunakan Fujitsu, sudah lama bekerja sama dengan Fujitsu dan menggunakan perangkat Fujitsu. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi mengenai produk Fujitsu untuk server dan storage. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.